Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Ferawati Manulang. Yang saya hormati seluruh teman-teman rekan sejawat yang hari ini hadir dalam kegiatan aksi nyata atau desiminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh teman kita Ibu Veronica Sitepu, CGP Angkatan 10 Kabupaten Langkat. Sebelum kita mulai kegiatan, saya akan memandu acara. Sebelum kegiatan dimulai, maka kita akan mulai dengan doa yang dibawakan oleh Bapak Sobirin. Kepada Bapak Sobirin, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai rapat kegiatan tugas guru penggerak prestasi, alangkah baiknya kita berdoa mengenai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih kepada Bapak Wahyu Sobirin. Selanjutnya kita akan dengarkan kata sambutan yang diwakili oleh Ibu Ferawati Manulang. Saya persilakan. Oke, selamat pagi untuk kita semuanya. Kita bersyukur boleh berkumpul di sini. Kita akan sama-sama mengikuti aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan dibawakan teman kita Ibu Veronica Sitepu yang CGP Angkatan 10 Kabupaten Langkat. Biar boleh bersama-sama kita belajar untuk boleh memahami dan mengerti apa yang akan disampaikan Ibu Veronica Sitepu. Selamat menikmati, selamat mengikuti. Terima kasih. Terima kasih buat Ibu Ferawati Manulang. Selanjutnya kita akan langsung mengikuti materi tentang aksi nyata desiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Veronica Sitepu STH SPDK CGP Angkatan 10 Kabupaten Langkat. Saya persilakan. Terima kasih buat moderator. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sekali lagi kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, kita buat agak biar meriah. Kalau saya bilang selamat pagi, semua jawab pagi, gitu ya. Biar ada semangat ya. Selamat pagi. Pagi. Ini calon-calon guru penggerak. Jadi berharap nanti di angkatan selanjutnya Bapak Ibu guru yang ada di sini bisa jadi guru penggerak juga seperti saya ya. Oke, hari ini saya mau menyampaikan tentang aksi nyata budaya positif yang saya dapatkan dari materi saya pendidikan guru penggerak. Jadi saya mau berbagi kepada teman-teman rekan-rekan guru yang ada di SMA Swasta Yapim Tarnas Tabat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih khususnya buat Ibu Vera selaku Wakil Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin untuk saya bisa melaksanakan kegiatan ini. Bahkan juga teman-teman yang mendukung dan mau hadir dalam kegiatan aksi nyata budaya positif. Kita akan mulai. Sebelum kita mulai, kita mau ice breaking dulu. Saya mau undang semua Bapak Ibu bangkit berdiri. Ya, kita supaya semangat, kita ice breaking dulu. Jadi kalau saya bilang halo, semua jawab hai. Keren-keren ya. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai. Kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Oke, kita tes dulu ya. Konsentrasi pagi-pagi. Halo. Hai.
ini. Satu, ya kan? Semua teman-teman tangan temannya ke bahu lalu bilang, oi. Oke? Kalau saya bilang satu, semua tangan kanan langsung tepuk bahu temannya, oi. Nah, kalau ibu, apa? Beda ini aja. Nah, kalian dari temannya, oke? Kita tes dulu ya. Kalau satu bilang, oi ke bahunya, teman, oke? Satu. Satu. Oke, sekarang dua. Kalau saya bilang dua, jawabnya asik-asik. Ya, asik-asik. Dua. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, ini agak racun ya. Pak Sobiri gak usah nambah. Langsung ini, ambil gabungnya. Apa yang temannya? Pakai tangan kanan. Kalau saya bilang tiga, langsung dah. Kita tes. No, pakai tangan. Pakai tangan kanan. Ke daunnya. Sudah? Yang paling aman si Nova, Ibu Lamtiur sama Ibu Vera. Jadi nggak ada korbannya ya kan? Oke, kita mulai ya. Tiga. Nah, kalau saya bilang empat, putar. Tangan kirinya di sebelahnya. Sudah? Iya, 1, 2, 3, 4 aja. Langsung bisa diprediksi. Jadi kalau yang ketiga sebelah sini, kalau yang empat, oke? Siap? Kita ulang ya. Tiga. Empat. Tiga. Oke, kita mulai dari satu. Siap? Konsentrasi ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Dua. Tiga. Satu. Sudah mulai berantakan. Sudah lagi. Kita ulang sekali lagi. Sampai benar-benar kita konsentrasi masukin materinya. Oke. Satu. Asik. Saya salah. Oke, langsung saja asik-asik. Oke, ulang. Satu. Dua. Satu. Tiga. Empat. Dua. Satu. Empat. Terima kasih sudah datang. Oke, mari kita sudah happy ya. Oke, pasti udah happy, jadi udah pasti lebih semangat untuk memasuki materi kita selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita punya kesepakatan ini. Kesepakatan dalam forum kita yang pertama, menghargai siapapun yang berbicara. Jadi kalau ada teman yang berbicara, yang lain mendengarkan. Lalu yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Lalu silentkan HP ya. Saya memohon kepada Bapak Ibu supaya handphonenya di silent selama kita mengikuti kegiatan presentasi. Oke, kita bahas tentang budaya positif. Dikatakan seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Ini konsep-konsep yang akan kita bahas nanti satu persatu. Yang pertama itu adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan 6, segitiga restitusi. Oke, saya mau tanya dulu, menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa ya? Apa itu budaya?
kebiasaan. Kalau positif berarti hal-hal yang baik. Jadi kalau budaya positif kita ambil dengan bahasa yang sederhana adalah sebuah kebiasaan yang kita wujudkan dalam sekolah yang memang mengandung kebaikan-kebaikan atau yang memiliki nilai-nilai yang memiliki budi pekerti yang baik sesuai dengan apa yang kita pegang di kurikulum Merdeka, yaitu apa? Profil belajar Pancasila. Oke, selanjutnya nih, perubahan paradigma belajar. Nah, kita diperhadapkan dengan perubahan pembelajaran kurikulum dari tahun sekian, terus ada perubahan-perubahan. Nah, sebelumnya coba kita perhatikan, ini ada kegiatan. Saya bagi kertas, oke? Saya bagi kertas satu-satu buat Bapak Ibu. Nah, berpasang-pasangan, ada yang A, ada yang B, silakan boleh pilih berpasangan di sebelah-sebelahnya. Contohnya Pak Sobirin pilih yang A, Ibu B-nya gitu. Selanjutnya silakan berbagi kertasnya. Lalu di kertas kecil itu tuliskan benda sesuatu yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga. Sudah? Jadi yang A menuliskan apa sih yang paling berharga dalam hidup kamu gitu. Apa kira-kira yang menurut Bapak Ibu yang paling berharga itu dituliskan. Sudah? Nanti setelah itu dilipat lalu digenggam. Oke, silakan. Siapa yang A, siapa yang B? Sudah? Oke. Yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Lalu setelah ditulis lalu dilipat, digenggam sekuat tenaga. Lalu teman yang B tadi coba berusaha buka jari-jari teman kita itu untuk mengambil kertas itu. Seberapa mampukah kita membukanya? Oke, bisa kita mulai? Silakan. Oke, 1, 2, 3. Ada yang dimulai? Oke, stop. Oke. Dari praktik kita, coba saya tanya Ibu Eri, berhasil membukanya? Tidak berhasil. Ibu Putri dengan Ibu Rizka berhasil? Enggak ya? Atau dengan cara bujuk rayu mungkin? Dengan cara Ibu Asida? Tidak berhasil. Ibu Bella? Ibu Bella. Tadi siapa yang? Oh, oke. Ibu Ade? Nggak berhasil ya? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat ya, di antara A dan B, siapa yang pegang kendali? A yang pegang kendali. Ada yang lain? Mungkin punya pendapat? A ya? Karena dia yang pegang ini ya? Tapi sebenarnya yang pegang kendali itu masing-masing kita punya kendali dalam hidup kita. Kita bisa mengendalikan tangan kita untuk tidak dibuka orang. Terus yang satunya juga bisa mengendalikan dia juga punya kendali. Apakah dia akan berusaha atau dia menyerah? Begitu. Jadi masing-masing kita punya kendali atas hidup kita. Kita mau maju atau mau mundur, kita mau melakukan sesuatu, kita yang pegang kendali atas hidup kita. Nah, begitu juga dengan ini kita bicara tentang budaya positif. Jadi untuk menjadi orang yang lebih baik, kita yang pegang kendali. Aku mau jadi lebih baik atau aku mau jadi kita yang pegang kendali, begitu ya. Oke, ada teori kontrol dari Dr. William Glasser tentang mengontrol. Di sini katanya ilusi guru mengontrol murid. Lalu ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada juga
situasi tertentu bisa kita lakukan. Lalu memberikan penguatan positif efektif dan bermanfaat seharusnya, ya kan? Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak selamanya benar, sedikit memaksa ya. Kadang orang tua juga suka maksa anak ya. Oke, kita nanti akan lanjutkan bagaimana disiplin positif. Ini yang kita mau bahas tentang budaya positif. Salah satunya adalah disiplin positif. Oke, disiplin kita bisa perhatikan masing-masing. Coba disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti belajar. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, seringkali kita melakukan sebuah disiplin itu karena ada tekanan, ya kan? Bukan sebenarnya dari diri kita sendiri. Aku harus belajar untuk bisa merubah diriku menjadi lebih baik. Tapi karena apa? Contoh siswa, karena apa? Ada peraturan. Jadi nggak boleh datang terlambat, mau nggak mau mereka melakukannya. Dan itu bisa dikategorikan anaknya disiplin. Padahal sebenarnya bukan karena niat hati yang memang dari dirinya, bahwa memang dia mau datang tepat pada waktunya. Tapi karena apa? Takut kena hukum sama Bu Vera mungkin, ya kan? Gitu. Jadi itu belum masuk kategori disiplin sebenarnya. Selanjutnya, disiplin positif. Ini adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk belajar bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu tadi yang saya jelaskan, bahwa memang itu berasal dari dirinya, bahwa menumbuhkan kesadaran pada diri tentang nilai-nilai kebaikan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Motivasi perilaku manusia. Apa sih sebenarnya motivasi kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan? Yang pertama di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi saya jelaskan bahwa kadang kita melakukan sesuatu karena menghindari dari hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan ada kan teman gitu kan, karena mau supaya dapat target 40 juta, 100 juta, makanya dia melakukan kegiatan semangat untuk membuat apa yang diharapkan dari pimpinan atau atasan. Itu berarti masuk kategori yang nomor 2. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah sebenarnya yang dikatakan perilaku manusia yang motivasi internal, berarti dari dalam diri. Kalau yang di nomor 1 dan nomor 2 itu motivasi eksternal, berasal dari luar, mungkin dari teman, mungkin dari pengaruh pimpinan, atau ya mungkin dari pengaruh lingkungan seperti itu ya, yang membuat kita melakukan sebuah perilaku atau tindakan. Oke, apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama bertahan hidup, survival. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga kebebasan. 4 kesenangan. 5 penguasaan. Bertahan hidup. Kebutuhan manusia itu bertahan hidup. Contohnya apa tuh? Makan. Apalagi tempat tinggal, minum ya. Itu kebutuhan kita ya untuk bertahan hidup ya. Terus apa lagi kira-kira? Pakaian. Itu adalah kebutuhan primer dan sekunder. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Dan setiap siswa juga memiliki kebutuhan dasar ini.
kita pengen disayang, pengen diperhatikan, pengen dipedulikan, pengen dikasih apresiasi. Itu wujud kasih sayang ya kan? Dipeluk ya, dimanja. Itulah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Begitu juga kepada siswa. Anak-anak kita juga kan punya kebutuhan yang sama dengan kita. Butuh rasa kasih sayang. Ada anak-anak kadang datang, kenapa kita lihat banyak kasus-kasus yang terjadi di sekolah terhadap siswa? Salah satunya karena apa? Mungkin di rumah dia kurang kasih sayang. Nah, disinilah fungsinya kita sebagai guru melihat apa dia sebenarnya, kenapa dia bermasalah. Siswa ini apa masalahnya? Apakah dia kekurangan kebutuhan bertahan hidup? Apakah dia kekurangan kasih sayang? Apakah dia punya kekurangan kebebasan, penguasaan atau kesenangan? Nah, sehingga ketika kita tahu kebutuhan itu, kita sebagai guru harus bisa memenuhinya. Sehingga apa? Mereka juga akan ada perubahan. Itulah yang namanya hal-hal yang positif yang akan muncul dari diri. Oke, selanjutnya kebebasan. Kebebasan ini berbicara tentang bahwa kita punya hak untuk memilih. Ya. Kita juga punya hak untuk memilih kan. Mana memilih yang kita rasa dan kita juga ketika kita memilih, kita juga harus siap menerima setiap konsekuensinya. Begitu juga dengan anak-anak, punya kebebasan untuk memilih. Contohnya, ketika kita memberikan materi di dalam proses pembelajaran kita di kurikulum Merdeka, itu kan ada namanya pembelajaran diferensiasi. Disitulah nanti dibutuhkan bagaimana kita bisa memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk bisa menerima setiap materi, menyampaikan materi, bahkan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan cara sesuai dengan kebebasan anak. Ya, contohnya dengan minat belajarnya seperti itu. Oke, selanjutnya apa? Kesenangan. Kesenangan berbicara tentang apa yang membuat mereka bahagia, apa yang membuat kita senang. Kita juga pasti pengen kan senang. Contohnya apa kesenangan kita? Healing, jalan-jalan, ada yang belanja, ada yang senangnya apa? Makan. Ada yang senangnya apa? Tidur, begitu ya. Oke, lalu yang selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini berbicara skill, keahlian. Ada anak-anak yang punya kelebihannya, dia pintar berpuisi. Coba dipakai, puji apa yang ada sama dia. Karena kita suka selalu melihat hal yang negatif pada diri anak kita. Tapi ada hal positifnya, coba kita puji. Itulah penguasaan. Itu berarti dia punya kelebihan yang dia miliki, dan itulah yang harus kita eksplor, kita dukung untuk dia bisa lebih baik lagi. Oke, sekarang supaya kita nggak bosan, kita ice breaking lagi ya. Oke, biar nggak bosan. Harus Oke, kita lanjut. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Oke, silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Agak jaga jarak dulu, jaga jarak. Oke, jaga jarak sedikit. Oke, angkat tangannya, tangan ke atas. Ya, dua-dua. Tangan ke bawah, tangan ke samping, tangan ke depan. Tangan ke atas, ke bawah, ke samping, ke depan. Oke, nanti kalau saya bilang semuanya tangannya ke atas ya. Oke, nanti kalau bilang putar, semuanya harus putar. Stop, berarti stop. Putar, stop, berarti harus stop. Oke, nanti saya bilang pegang dagu, berarti nanti kalau itu harus konsentrasi, pegang dagu. Apa yang saya instruksikan berarti harus dilakukan. Oke, kita mulai. Tangan ke atas, putar, stop. Putar, stop. Pegang perut. Tangan ke atas, putar, stop. Putar, stop. Pegang hidung. Pegang kaki.
bibirnya. Oke, silakan duduk. Sudah ya, nggak bosan kan kita duduk terus ya. Kita selanjutnya kita masuk posisi kontrol dulu. Ini masuk ke yang ketiga, posisi kontrol dulu. Posisi kontrol dulu ini ada 5, ya kan? Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, nanti kita akan memperhatikan posisi kontrol guru ini melalui sebuah video. Nanti Bapak Ibu boleh mendengarkannya, sehingga kita melihat kita masuk kategori yang seperti apa ya. Selama ini itu seperti apa? Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Oke, yang pertama posisi penghukum. Kita lihat ya videonya. Posisi penghukum ya. Bicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu
posisi pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke, yang terakhir ya, di posisi manajer. Kita lihat bagaimana posisi manajer ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya pas saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang terlalu meningkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Oke. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi, coba kita evaluasi dulu ya. Kita sebagai guru, kita sering pakai yang mana? Kita pakai posisi sebagai teman kah, sebagai pemantau kah, sebagai pembuku kah, atau sebagai manajer? Apa yang sering kita lakukan? Atau sebagai apa membuat rasa bersalah kepada anak-anak kita? Nah, dari kita sudah mendengarkan video tadi, ternyata posisi yang paling ideal dan yang paling baik adalah yang terakhir sebagai posisi manajer. Bagaimana kita menunjukkan sikap yang dilakukan dia itu salah,
Tapi kita tidak memberikan, maksudnya tidak menghakimi. Lalu itu juga menunjukkan bagaimana dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya, begitu. Jadi selanjutnya, oke, sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan di dalam kelas yang meliputi adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh murid dan juga guru. Lalu keyakinan kelas ini adalah pernyataan universal yang mudah dipahami dan dibuat dalam bentuk kalimat positif. Lalu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Lalu keyakinan kelas itu juga harus dapat diterapkan di lingkungan kelas dan semua warga kelas harus ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Lalu yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu bisa berubah-ubah tergantung kesepakatan seluruh anggota kelas. Nah, selanjutnya ini kita kasih contoh ya. Contohnya itu, contoh keyakinan kelas itu, contoh kita buat ketuk pintu dan beri salam sebelum masuk. Itu keyakinan kelas yang memang harus diakui sama seluruh kelas dan harus dilakukan. Nah, di dalamnya itu ada nilai-nilai. Contohnya di dalam keyakinan kelas itu ada nilai kejujuran, bertanggung jawab, saling menghargai, ramah, sopan dan peduli, dan juga menyimak dengan baik. Nah, hendaknya di setiap keyakinan kelas paling tidak ada unsur-unsur ini, begitu ya. Selanjutnya, oke, kita akan masuk ke materi tentang segitiga restitusi. Oke, restitusi, kita perhatikan, restitusi adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Lalu memperbaiki hubungan, ada tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu restitusi juga berfokus pada karakter, bukan tindakan. Yang terakhir, restitusi itu fokus pada solusi. Selanjutnya, ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah penyelesaian masalah dengan menggunakan 3 restitusi melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, kita akan bahas satu-satu. Oke, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apa ya? Ini ditujukan gunanya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dia tidak merasa, dia tahu, dia sebenarnya mengakui kesalahannya. Tapi kalau kita kasih tahu kesalahannya, jadi dia kan semakin down gitu. Tapi kita mau menstabilkan identitasnya. Dengan kata apa? Kita bisa gunakan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan. Saya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi saya ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Ini kata-kata yang sebenarnya bisa kita gunakan dalam menstabilkan identitas. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu memenuhi kebutuhan dasar, memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan dasar anak ya. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Tadi kalau kita lihat ibu tadi yang bilang kan, kenapa kamu terlambat? Berarti dia pasti punya alasan. Lalu kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Lalu bisa juga kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, sikap yang baru ini pasti harus kita sikap-sikap yang positif. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik pada siswa. Yang contohnya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kita kembalikan lagi pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kita tanya sama siswanya. Oh, tentang saya tidak menghargai. Contohnya dia ngebully, ya kan? Kita bisa tanyakan, menanyakan lagi keyakinan kelas yang belum pernah kita buat. Gitu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Oke, kita mau lihat lagi video
solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada anak didik kita. Demikianlah saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran, kesediaan Bapak Ibu guru yang boleh mendengarkan materi saya hari ini. Saya persilakan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk pemaparan tentang kegiatan hari ini. Sangat banyak hal baru, saya yakin bukan cuma saya aja, tapi teman-teman yang lain ya. Banyak hal baik yang kita dapatkan dan jadi pembelajaran juga buat kita bagaimana kita, kalau dulu mungkin kuliah itu namanya kotak kuliah ya, sekarang jadinya keyakinan kelas. Jadi maknanya mungkin mirip tapi dia pembaharuan setiap waktu. Ada yang mau menyampaikan sesuatu sebagai refleksi dari apa yang kita dapatkan hari ini, teman-teman, sebelum kita tutup kegiatannya? Atau mau ngasih apa ya? Bolehlah mau nanya satu hal, dua hal, atau mau menyampaikan apa sih kesan dan pesannya atau refleksinya dari materi yang disampaikan tentang budaya positif. Bagaimana? Ayo, Bu Eri. Bu Eri sepertinya sangat menikmati. Iya. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Jadi kalau untuk diri saya sendiri, saya sangat berterima kasih untuk undangan yang disampaikan Bu Vero. Ternyata ada hal-hal baru seperti yang disampaikan Bu Evi, ada hal-hal baru, hal positif yang saya tidak tahu ternyata sekarang seperti itu ya. Dan untuk kita refleksi ke guru, saya pribadi ternyata untuk pembentukan karakter siswa itu bisa dibentuk dari diri kita sebagai seorang guru. Bagaimana penyampaian kita, pemilihan kata-kata yang positif yang baik supaya pesan yang kita sampaikan itu nyampe ke siswa dan dia lakukan, tidak dengan hal-hal yang tidak baik yang kemarin saya pribadi saya lakukan. Itu aja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Vero sebagai pemateri. Iya. Ada lagi teman-teman? Mungkin satu orang? Tidak? Oke, terima kasih untuk Ibu Eri. Saya yakin juga kita yang lain juga merasakan hal yang sama. Semoga kegiatan ini boleh menjadi hal baru buat kita, sebuah hal positif yang kita dapat. Dan sebelum kita tutup kegiatan hari ini, akan ditutup doa oleh Bapak Sobiri. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri presentasi kita, Bapak ingin kita doa mendoakan keberhasilan masing-masing. Doa, baik. Doa selesai. Terima kasih untuk Bapak Sobiri. Oke, terima kasih. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kita akan sesi foto bersama dulu dengan semua teman-teman beserta Ibu Veronica.